Kita pengen ngomongin satu hal yang cukup menarik karena jujur ya teman-teman, topik ini jadi concern saya juga beberapa waktu belakangan. Kalau kita mau ngomong juga soal keadilan di negara kita, jadi sesuatu yang rasanya kalau mau dipikir-pikir ini something yang perlu untuk kita dengar bagaimana perspektif Alkitab ngomong soal kasih dan keadilan di negara yang banyak ketidakadilan. Oke, teman-teman, ini judul topik kita ya, kasih yang menghadirkan keadilan. Nah, sebelum kita masuk mendengar firman Tuhan lebih dalam, saya pengen tanya, kira-kira menurut teman-teman seperti apa bentuk nyata dari kasih yang menghadirkan keadilan yang teman-teman pahami? Ada yang pengen jawab? Atau saya kasih mic aja kayaknya. Ada mic yang boleh di-share enggak, teman-teman? Nyala ya. Oke, seperti apa bentuk nyata kasih yang menghadirkan keadilan yang teman-teman temui dalam keseharian teman-teman? Coba angkat tangan yang yang sekarang lagi ngantor. Sorry, bukan yang sekarang. Yang kesibukannya sekarang lagi ngantor kerja. Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan aja. Aduh, ini udah takut aja diminta ya. Oke, kayaknya dari reporter TV One dulu deh, kita pengen pasti menemukan banyak keadilan. Pertanyaannya tuh teman-teman, apa ya? Kasih clue dikit dong. Jujur, kalau friend, apa ya? Kasih yang menghadirkan keadilan ya? Bentuk nyatanya seperti apa? Bentuk nyata kasih yang menghadirkan keadilan. Iya deh. Boleh. Tapi ini lebih dari orang tua boleh ya? Boleh, boleh. Aku ngerasa orang tua aku cukup menghadirkan keadilan, kasih yang menghadirkan keadilan. Kayak contoh ya, misalnya aku kan 4 bersaudara. Oke. Tapi waktu dulu nih pas sekolah gitu, uang jajannya tuh beda-beda gitu. Oke. Tergantung kebutuhan kita gitu. Dan itu menurut aku kayak kenapa nggak disamain, karena itu tuh ya adil tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak harus sama, tapi sesuai kebutuhan dan sesuai, ya itu tuh bentuk kasih orang tua juga ke kita gitu. Dan bahkan bukan cuma dari uang jajan doang, tapi dari kasih-kasih yang lain gitu. Oke, Gitu sih, contoh. thank you banget. Kasih tepuk tangan. Lanjut, mau lanjut? Sama banget. B emang ya B. Yang cowok sekarang, yang cowok. Ada yang pengen kasih contoh? Oh ini, my friend. Silakan, Filipo. Apa ya? Mungkin menurutku mirip sih sama Celis punya. Contoh yang lain dong, contoh yang lain. Mungkin aku ini aja ya, lanjutin dari yang ada. Oh boleh. Jadi kasih yang menghadirkan keadilan tuh buat aku kayak yang itu loh, yang cerita tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi Tuhan tuh itu udah tahu kita tuh apa yang kita mampu. Jadi walau orang ini lebih banyak daripada aku, apa yang dia dapatkan lebih banyak daripada aku, tapi menurut Tuhan itu yang terbaik gitu. Jadi Tuhan memberikan kasihnya tuh memang adil untuk aku gitu. Wow. Kasih tepuk tangan dong buat Filipo. Oke teman-teman, ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita hari ini pengen baca satu teks dulu. Tapi sebelum jauh ke sana, ini sesuatu yang mungkin teman-teman kenal ya. Bahkan teman-teman sempat repost juga. Ini salah satu bentuk juga sebenarnya teman-teman. Kasih yang menghadirkan keadilan. Salah satu poinnya adalah sebenarnya, tiga bentuknya. Transparansi, reformasi, dan empati. Ya, keadilan teman-teman itu harus punya empati juga. Dia harus memperjuangkan sesuatu yang bukan hanya didasarkan pada apa yang menuntut hak saja, tapi juga ada empatinya di dalam. Kenapa ini penting teman-teman? Kenapa ini harus kita pikirkan dengan matang-matang? Karena kalau kita mau ngomong tentang kasih yang menghadirkan keadilan, dalam Injil perspektifnya kayak gini. Kasih dan keadilan bukan 2 hal yang terpisah. Ya, kasih sejati akan selalu menegakkan keadilan. Dan kasih sejati teman-teman, dan keadilan sejati hanya dapat lahir dari kasih yang berakar dalam Kristus. Nah, kenapa ini penting? Nanti akan kita bahas di akhir ya. Ini jadi sesuatu yang jadi
jadi concern kita seharusnya sebagai murid Kristus supaya apa yang sedang kita perjuangkan nggak cuman sekedar menuntut. Kenapa? Karena ada bahaya teman-teman. Kadang-kadang kita suka mikir kasih dan keadilan itu terpisah. Kalau Allah itu kasih maka nggak akan ada penghukuman. Nggak akan ada orang yang diadili. Sorry, kalau kita mau ngomong tadi ke konteks yang disampaikan Filipo, Allah yang adil itu dia punya cara untuk membuat kita terdidik. Dan kalau pakai perspektif Alkitab, hukuman Allah bukan kayak hukuman orang tua yang suka nyambuk setelah itu nggak ada minta maaf, enggak. Allah punya hukum yang menuntut kita untuk terdidik. Ini ngomong soal keadilan Allah sebenarnya. Jadi nggak ada tuh Allah yang hanya suka menghukum orang. Bukan seperti itu Allah dalam perspektif Alkitab, teman-teman. Nah, ini jadi concern kita. Kasih tanpa keadilan itu sama dengan obsesi aja. Sesuatu yang diperjuangkan tanpa keadilan, meskipun itu didasarkan pada kasih, tapi itu bisa jadi sesuatu yang berdasarkan obsesi kita aja. Atau sesuatu yang berdasarkan pada personal truth-nya kita aja. Ini jadi concern kita di tengah budaya kita saat ini yang di mana-mana sampaikan banyak jenis kebenaran, tapi kalau kasih yang kita kalau keadilan yang kita perjuangkan tanpa kasih, agak susah ngomongnya. Kalau keadilan yang kita perjuangkan tanpa kasih, hasilnya obsesi. Nah, keadilan juga teman-teman, tanpa kasih, itu sama dengan kumpulan tuntutan aja yang tanpa empati. Jadi kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu tanpa empati kepada sesama, maka be careful teman-teman. Mungkin kita akan menimbulkan ketidakadilan yang lain. Ya, karena itu teman-teman mari ingat ini, kita kasih keadilan itu harusnya berjalan selaras. Selaras itu tadi bukan ngomong balance aja ya. Balance itu kadang-kadang kalau kita tarik ke konsep perumpamaan tentang talenta, sebenarnya yang mau disampaikan bukan balance, tapi selaras, harmoni. Ada orang yang talentanya 1, ada orang yang talentanya 5, ada orang yang talentanya 10. Apakah Allah tidak adil? Allah melihat kapasitas setiap orang, bukan? Kita udah bahas juga di grup soal ini. Jadi ini yang menjadi concern kita. Nah, teman-teman, kita akan baca sama-sama dalam Mazmur. Teman-teman boleh buka handphone, di depan sebenarnya sudah ada, tapi kalau teman-teman nggak percaya boleh buka handphonenya. Ya, di handphone sebenarnya ini ayat 14 atau 16 ya kalau nggak salah ya. Kita baca sama-sama dalam Mazmur 89 ayat 15. Yang mau dengar Tuhan lebih dalam lagi katakan, saya mau. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Nah, teman-teman, ini ada kata yang menarik banget kalau kita mau belajar tentang kasih yang menghadirkan keadilan. Kita akan mengenal 4 kata. 4 kata ini yang pertama adalah sedek. Kalau di dalam bahasa Ibrani, yang duluan itu adalah hukum dulu sebenarnya. Sedek, terus mispat, kemudian hesed, dan emet. Ya, ini adalah penggambaran sebenarnya yang diambil dari karakter Allah itu sendiri. Jadi yang dijabarin hari ini dan akan saya sampaikan ke teman-teman adalah sifat-sifat Allah. Dan kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah untuk belajar menghadirkan kasih yang membawa apa? Keadilan. Nah, kita akan bahas ini teman-teman dengan konsep layar sistemik. Karena beberapa di antara kita mungkin cara belajarnya adalah visual. Saya juga kadang-kadang kalau ngafal yang visual gini lebih nangkap teman-teman. Jadi kita akan kenalan sama konsep layar sistemik ini. Nah, ini ngomong sebenarnya tentang sesuatu yang gak terpisah. Sesuatu yang dari bagian luar sampai ke dalamnya gak terpisah, tetapi semuanya saling melengkapi layar sistemik ya teman-teman. Dan dia sampai ke akarnya sebenarnya. Jadi gak ada bagian yang lebih baik, semuanya adalah baik. Dan semuanya saling terkait. Nah, di poin yang pertama, kita akan kenalan sama prinsip ini. Kalau kita mau belajar membawa kasih yang menghadirkan keadilan, maka prinsip yang pertama, kita belajar dari kata sedek tadi. Sedek itu teman-teman adalah standar moralitas sebenarnya. Ya, di sini saya melakukan pendalaman Alkitab. Itu sebenarnya ngomong tentang keselarasan moral dengan standar Allah. Apa yang termasuk dalam standar moralitas saat ini? Jangan membunuh. Itu umum di mana-mana. Kemudian apa lagi? Jangan berzina. Ya meskipun di era Gen Z itu udah mulai luntur kayaknya ya. Jadi kayak nggak apa-apa. Yang penting we fall in love. Jadi tapi dalam standar Allah teman-teman itu nggak seperti itu. Nah
Kalau kita mau memperjuangkan kasih yang menghadirkan keadilan, maka salah satu prinsip yang disampaikan dalam prinsip Sedek adalah bersifat objektif. Kasih yang menghadirkan keadilan itu seharusnya bersifat objektif, bukan subjektif. Fokusnya pada apa yang benar, bukan pada apa yang saya rasa benar. Nah, makanya kita perlu memikirkan lagi secara sistematis dan sesuatu yang kita anggap kebenaran saat ini. Karena jujur aja, kebenaran yang disampaikan di media sosial itu bisa jadi propaganda, teman-teman. That's why kita harus belajar dalam iman kita, bahwa untuk menghasilkan keadilan melalui kasih yang kita buat, maka kita perlu belajar tentang Sedek, tentang kebenaran. Teman-teman tahu ini salah satu karakter Allah. Saya tempatkan ini di bagian luar sebetulnya karena nyusun dari struktur kalimat di kitab Mazmur itu sendiri. Kasih yang kita bawa sebenarnya teman-teman seharusnya bersifat selaras dengan apa yang menjadi kebenaran Allah. Bukan apa yang kita pakai sebagai sebuah kebenaran. Karena itu tadi ada personal truth. Nanti di bagian terakhir saya akan bahas tentang jenis-jenis kebenaran teman-teman di bagian emet ya. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalau di Alkitab teman-teman mungkin akan melihat terjemahannya adalah hukum dari LAI ya. Sebenarnya itu ngomong tentang kebenaran. Jadi kalau kita mau lihat terjemahan yang lebih pas mungkin, bukan LAI salah, tapi memang ada bagian artinya yang disebutkan hukum. Tapi ini juga ngomong tentang kebenaran Allah teman-teman. Nah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan korupsi kayak DPR. Itu juga bagian dari sesuatu yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan buat kita. Bukan DPR juga yang korupsi sih. Teman-teman kalau korupsi waktu dalam kerja, kita kemarin di grup bahas tentang integritas, ada pengakuan-pengakuan. Ada yang bilang suka terobos lampu merah, terus buat SIM bayar biar cepat, ya kan? Itu jenis-jenis simple sebenarnya. Tapi itu bagian dari pelanggaran juga teman-teman. Cuman ya di Indonesia, saya nggak mau membenarkan itu. Oke, baik, kembali itu ke topik teman-teman. Nah, kita kembali lagi dengan topik ini. Ini ngomong tentang standar moralitas. Sedek itu ngomong tentang apa yang benar menurut pandangan Allah dan selaras dengan apa yang menjadi tatanan moral sebenarnya. Jadi prinsipnya adalah etis moral enggak. Nah, ini menarik banget teman-teman karena Sedek menunjuk pada karakter Allah yang adil tadi. Allah kita adalah Allah yang adil, benar, setia dalam relasinya dengan kita. Allah tidak hanya benar secara moral, teman-teman. Tapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran yang memberikan kepada kita bagaimana seharusnya contoh kebenaran itu. Saya mau tarik teman-teman ke dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru teman-teman, dalam perjanjian baru, Sedek itu yang tadinya dari sesuatu yang sifatnya standar moral, dia berubah ya, dari kebenaran yang sifatnya moralitas universal, dia berubah menjadi Sedek dalam relasi. Kebenaran yang sifatnya benar dalam relasi. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Rasul Paulus ngomong kayak gini. Sebab ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan. Pakai kata dikaio di situ. Itu terjemahan dari Ibrani teman-teman ke Yunani. Ini ngomong tentang Kristus yang tadinya kebenarannya adalah tumpuan kakinya Allah. Kini Kristus itu diam di tengah kita. Kristus hadir di tengah kita, dia bangun relasi dengan kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal relasi yang benar itu gimana. Supaya kita tahu relasi yang utuh itu gimana. Relasi yang gak memanfaatkan orang lain itu gimana. Ini yang mau ditunjukkan Yesus dalam perjanjian baru teman-teman. Nah, kalau dalam Mazmur tadi Sedek adalah fondasi tahta Allah yang tadi dalam Kristus, Sedek itu turun dari tahtanya. Kalau mau dipikir-pikir lagi, rasanya jarang orang mau turun dari tahtanya untuk membangun relasi dengan orang-orang lain. Jokowi nggak pernah lakuin itu nggak sih? Pernah sih waktu awal-awal ya kan. Nah, ini ngomong tentang sesuatu yang luar biasa teman-teman, tentang kebenaran relasi itu sendiri. Allah nunjukin kepada kita bahwa dia bukan hanya megah, bukan hanya benar di tempatnya, tapi dia mau menjadi kebenaran yang hidup di tengah kita. Dia turun dari tahtanya, dia berjalan di tengah kita. Bahkan kalau kita mau cek teman-teman, Mazmur ini sebenarnya ngomong tentang
sesuatu yang disampaikan oleh seorang bernama Ethan. Dia adalah orang yang, ada banyak terjemahan sebenarnya, 2 terjemahan. Dia diperkirakan kemungkinan adalah seseorang yang hidup di dalam zaman pembuangan, di mana kerajaan Israel itu hancur. Dia berada di tengah bangsa yang diperbudak, tapi di sisi lain dia mengingat janji Allah kepada Daud. Ada janji bahwa Allah akan memulihkan kerajaan Daud. Dia berdoa meminta kebenaran itu turun dalam relasi yang memulihkan bangsa Israel. Nah, teman-teman, apa kebenaran yang pengen kita pelajari dari hal ini sendiri? Ya, ini mengarahkan kita kepada Kristus itu sendiri, teman-teman. Kristus yang turun dari tahtanya menjadi manusia di tengah kita. Ia membenarkan yang tak layak. Jadi kalau mau ngomong kebenaran di sini, Yesus memperbaiki relasi dengan kita. Karena kita nggak bisa memperbaiki relasi dengan kita. Kita berdoanya jarang kadang-kadang, ya kan? Apalagi kalau nggak ada yang pengen kita minta sama Tuhan. Rasanya berat banget tuh berdoa. Ya nggak sih? Atau aku aja nih? Nah, kemudian kasih dalam sedek yang Tuhan tunjukkan itu adalah memulihkan yang hancur. Dia bukan hanya sekedar memperjuangkan haknya secara subjektif. Tapi Allah melihat secara objektif. Semua manusia, kita membutuhkan relasi yang utuh dengan Kristus. That's why dia turun. Dia meninggalkan tahtanya. Dia masuk ke dalam dunia. Dia mengasihi kita tanpa meniadakan kebenaran. Ini yang penting, teman-teman. Kasih kepada orang lain tuh mesti dengan tulus, tapi di sisi lain juga kita tidak boleh mengabaikan apa yang benar, apa yang salah. Nah, implikasi praktis buat kita semua, teman-teman. Mari teman-teman selidiki perjalanan iman kita. Bagaimana perjalanan iman kita saat ini? Apakah kebenaran yang kita tampilkan lewat iman yang kita pegang, itu adalah kebenaran yang membawa damai di tempat kita kerja? Apakah sedek yang seharusnya menjadi kebenaran, yang membuat kita menjadi wajah Kristus di tempat kerja, apapun kerjaan kita? Mau teman-teman mungkin menjadi seorang pekerja kantor, teman-teman adalah seorang apa lagi? Apa tuh yang buat kopi? Barista. Teman-teman, semuanya adalah bagian dari wajah Allah di dalam kita. Dia mau supaya dalam sedek itu kita menampilkan wajah Kristus yang membangun relasi yang benar dengan orang dalam segala sesuatu yang kita bangun. Jadi perhatikan ini, teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang gak benar buat orang lain. Kebenaran yang kita hidupi seharusnya menghasilkan relasi yang otentik dengan orang lain. Karena kalau enggak, kalau kita fake, jadi orang yang fake, kebenaran yang kita hidupin bukan kebenaran, tapi sesuatu yang palsu. Dan itu dapat membuat kita menjadi batu sandungan, teman-teman. Ya, karena sesuatu yang dibangun dalam kepalsuan, itu membuat kita menjauh dari kebenaran sendiri. Pertanyakan sama diri kita sendiri hari ini. Apakah kebenaran yang saya selama ini pelajari di grup, yang selama ini saya dengar di dalam khotbah, apakah kebenaran itu hidup menghasilkan koneksi dengan orang lain yang membuat mereka mengenal Kristus, atau itu hanya sekedar mencari atensi supaya kita dapat validasi? Ya, iman kita tidak dipanggil untuk melakukan sekedar itu, teman-teman. Mari selidiki lagi hati kita. Ya, apakah kebenaran kita yang kita tampilkan itu memulihkan orang lain, atau kebenaran yang kita pegang sebagai kebenaran selama ini yang kita pelajari di dalam e-group membuat kita menjadi orang-orang yang saklek sama kebenaran tapi mengiritasi kehidupan orang lain. Mata orang lain, telinga orang lain, sehingga orang lain tidak mengenal Kristus. Kita tidak dipanggil untuk hal-hal yang seperti ini. So, selidiki iman kita. Seperti apa iman yang kita sedang bangun saat ini? Lanjut ke layar berikutnya. Di bagian luar tadi sudah kita pelajarin. Di bagian kedua, ini ngomong soal mispat. Sama-sama bilang mispat. Nah, ini teman-teman bukan nama orang, tapi ini berasal dari bahasa Yunani sebenarnya. Itu ngomong soal keadilan Allah. Kalau kita mau telisik lebih jauh lagi, keadilan Allah itu ngomong soal keadilan bagi yang tertindas. Ya, bagi orang-orang yang hak-haknya diambil. Bagi orang-orang yang dikucilkan, bagi mereka yang terpinggirkan. So di bagian layar yang kedua, untuk dapat membawa kasih yang menghasilkan keadilan, maka di bagian yang kedua yang kita perlu pelajari adalah we have to understanding without judgment. Karena dalam kehidupan kita kadang-kadang kalau ada teman kita yang salah, oh iya tuh, mulut kita lebih duluan ngomong daripada iman kita berpikir.
Di dalam Kristen, dalam Kristus teman-teman, kasih yang menghadirkan keadilan sebenarnya harus dimulai dari kita belajar memahami. Kenapa ya orang ini berpikir seperti itu? Kenapa ya habitnya seperti ini? Jadi ada ruang di mana kita memahami yang disalahpahami. Kalau teman-teman kita mungkin ya ada yang punya kecenderungan tertentu yang keliru. Mungkin dia LGBT. Mungkin dia adalah seseorang yang punya kebiasaan yang lain. Mungkin dia adalah seorang pemabuk. Mungkin dia adalah seorang yang melegalkan hidup pacaran dengan berbuat seks. Teman-teman tahu. Nah teman-teman sebelum menghakimi, perhatikan layar ketiga ini. Kita perlu belajar memahami sebelum memberikan penghakiman. Bahkan tanpa penghakiman sebenarnya kalau mau ngomong teman-teman. Keadilan itu ngomong soal ini tentang mispat teman-teman. Mispat juga adalah salah satu adalah salah satu karakter Allah kita. Nah ini penting teman-teman di dalam Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan ngomong kayak gini, itu ada yang aku potong ya. Sebab Tuhan Allahmu membela hak anak yatim. Semangat anak yatim, bukan. Membela hak anak yatim dan janda, mengasihi orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ini orang-orang yang kalau di dalam kategori Alkitab adalah orang-orang yang terkucilkan di bangsa Israel. Adalah orang-orang yang haknya tidak semuanya terpenuhi. Keadilan Allah di dalam konteks waktu itu ditujukan kepada mereka teman-teman. Nah dalam Yesus, mispat itu menjadi keadilan Allah yang hadir dalam pribadi yang bukan menghadirkan keadilan yang membawa pedang. Tapi dia dengan kasih sebenarnya, dengan salib. Salib itu ngomong tentang tawaran pemulihan dan kasih sebenarnya teman-teman. Jadi mispat berarti pembelian aktif terhadap kelompok lemah dari Allah. Kalau kita menjadi orang yang mau mengikut Kristus, menghadirkan keadilan lewat kasih kita, maka kita perlu belajar. Memperjuangkan bukan hanya hak-haknya, tapi memahami yang mana yang esensi, yang mana yang harus saya perjuangkan. Bukan hanya yang viral. Ya. Kemarin kita ngomong soal Palestina. Di habisnya Israel. Nigeria. Media coba cari di berita teman-teman. Saya udah berapa minggu ini, satu minggu ini. Coba nyari kok. Susah banget nyari berita tentang Nigeria di website-website. Jangan sampai mulut kita bungkam kayak media-media yang dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa itu teman-teman. Kita dipanggil bukan untuk bungkam atas ketidakbenaran. Bukan dipanggil untuk membenarkan sesuatu yang viral aja. Jadi kalau ke prinsip pertama tadi, kita harus berpikir objektif dan memahami yang mana yang harus diperjuangkan. Kita memahami apa yang harus kita bela. Yesus memberikan ruang bagi kita teman-teman. Ini menarik banget sebenarnya. Kalau kita mau tarik ke perjanjian baru, Yesus hadir bagi si perempuan Samaria yang pernah dibahas Kak John. Ya, yang dia kedapatan berzina. Tapi yang Yesus lakukan apa teman-teman? Yesus memberikan ruang bagi orang tersebut, yang tertindas tersebut, yang mau dilempar batu tersebut, untuk dipahami, diterima, dikasihi, dan dipulihkan. So, pikirkan kembali, gimana bentuk iman kita saat ini? Bentuk kasih kita saat ini? Jangan sampai materi e-group yang sudah dipersiapkan, capek-capek, materi kakak yang sudah dipersiapkan, capek-capek, khotbah-khotbah yang kita dengar yang berbobot semua, terus ringkasan e-sermon juga di energize, semuanya jadi sia-sia. Tujuan kita adalah supaya kita semua bertumbuh teman-teman. Nah mari implikasi praktisnya, coba kita menyelami bagaimana bentuk iman kita saat ini. Kasih sebenarnya teman-teman yang dalam bentuk mispat tadi seharusnya menghadirkan keadilan yang mendahulukan keinginan untuk memahami orang lain. Bukan penghakiman. Sekali lagi ini penekanan ulang-ulang teman-teman. Kasih yang menghadirkan keadilan lahir dari empati juga sebenarnya. Kalau ke poin yang awal tadi di surat tuntutan rakyat, poinnya tadi salah satu empati juga. Nah orang yang memperjuangkan keadilan tanpa empati bisa jadi orang yang naif teman-teman. Dia memperjuangkan sesuatu yang gak dia pahami, yang gak dia punya hati juga di situ. Kalau kita mau, saya punya tokoh yang saya sangat kagumi. Yang pertama Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua Ferry Irwandi. Ya jadi nggak tahu ya teman-teman. Menurut saya kalau mau dipikirkan secara objektif, orang-orang seperti ini memperjuangkan sesuatu dengan empati dan memperjuangkannya dengan
research yang dalam. Ada orang-orang yang cuma ngomong soalnya. Ya. Ya. Tapi kalau boleh jujur teman-teman, tokoh ketiga yang saya kagumi Coki Pardede. Aduh, jangan didengar tapi. Oke, balik ke topik ini teman-teman. Kalau kita mau lihat tentang mispat itu sendiri ya, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa keadilan yang dia tampilkan itu bukan penghakiman, tapi sesuatu yang memberikan ruang bagi orang lain yang dikucilkan, yang ditinggalkan, yang seharusnya dihukum, mendapat sesuatu yang mendidik. Ini kembali lagi ya, teguran Yesus bukan sekedar hukuman, tapi mendidik, membuat kita mau belajar, mengerti apa yang sebenarnya salah. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen, kita kan belajar seperti Kristus. Maka seharusnya sudah sepertinya seperti ini. Kita bukan duluan lebih dahulu mulut kita ngomong, ngejudge orang lain. Ya, saya juga bergumul teman-teman. Jujur sampai saat ini, waktu nyiapin ini saya teringat dengan prinsip saya dulu. Saya sebenarnya pengen banget kalau ketemu orang yang apa bilangnya, yang laki-laki yang bukan hanya boti ya teman-teman, tapi lebih dari boti. Jujur kayak pengen mukul. Ini di budaya saya itu apa ya? Dibiasakan kayak gitu. Jadi orang-orang tersebut ya biasa aja kalau kita mau tindas. Tapi selama saya mengikuti pelajaran teologi di kampus, saya dibenturkan dengan pemikiran yang lama. Dan waktu mempersiapkan ini teman-teman, rasanya berdosa banget saya nyampein ini. Kalau mau dibilang kenapa saya gugup hari ini salah satunya teman-teman. Kalau saya sampai saat ini, meskipun sudah jauh berkurang ya, kalau dulu kayak, bentar tangannya kayak gampang banget nih. Tapi ternyata itu salah teman-teman. Kita yang dipanggil Kristus seharusnya memberi ruang bagi orang lain untuk diterima. Untuk dipahami. Karena kadang-kadang gak semua orang berubahnya lewat percaya Yesus, kalau gak masuk neraka. Wah, itu lama itu ke penginjilan yang kayak gitu teman-teman. Nah kita belajar hari untuk menjadi seperti Kristus. Jadi mari telisik lebih jauh kedalaman iman kita. Apakah kasih yang kita tampilkan lewat sesuatu yang kita pelajari di e-group, di firman Tuhan, itu sesuatu yang menghasilkan ruang aman buat orang lain yang tertindas? Atau kita menjadi batu sandungan buat mereka yang membuat mereka tidak mengenal Kristus? Kasih yang menghadirkan keadilan lahir dari empati teman-teman kepada yang tertindas, bukan sikap apatis. Kasih yang membawa keadilan bukan kasih yang ditebarkan dengan ketakutan. Kalau kamu gak bertobat, nanti gak ada berkat. Kalau kamu gak bertobat, nanti kamu masuk neraka. Teman-teman coba pikirkan, berapa banyak orang yang bukan orang Kristen lebih kaya daripada orang Kristen? Banyak bukan? Jadi hidup kekristenan bukan hanya soal berkat. Tapi bagaimana kita mengikuti Kristus dengan kebenarannya, dengan kasihnya, dengan keadilannya. Ini yang Yesus mau sampaikan kepada kita semua. Ya, karena iman kekristenan tidak seharusnya disebarkan dengan ketakutan, tapi ketendukan dan kerinduan untuk mengenal Kristus. Ya, kasih yang dibangun dalam ruang di mana kita hadir untuk memahami orang lain, teman-teman, itu jujur akan lebih efektif untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Ya. Hanya kasih yang dibangun dalam kerinduan untuk memahamilah teman-teman yang memberikan penerimaan. Kalau kasih yang kita berikan kepada orang lain didasarkan kepada iming-iming buat mereka sekedar mendapatkan berkat, sekedar dekat dengan kita, atau kita memanfaatkan mereka, maka itu bukan jenis keadilan. Itu bukan sesuatu yang diinginkan Kristus dalam kita. Ketika kasih memberikan ruang penerimaan bagi orang lain, maka yang dia bawa bukan lagi ketakutan teman-teman, tapi pembebasan. Bukan lagi kekangan, tapi pemulihan. Ini yang ditampilkan oleh Kristus di dalam wajahnya, di dalam tubuhnya yang disalib. Dan ketika ia hadir bagi si perempuan yang hampir mau dilempari batu. Kalau bilang mau dilempari batu, jujur kita semua seharusnya dilempari batu karena dosa-dosa kita. Mungkin kita punya dosa sebelum ke sini. Tadi malam kita mungkin masih malam party pagi holy, ya kan? Masih ingat istilah itu? Nah, ini sesuatu yang kita perlu selidiki teman-teman. Ya, iman kita, bagaimana iman kita sebenarnya saat ini? Apakah iman kita sesuatu yang mengekang? Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau mau dibawa dalam konteks orang pacaran, sesuatu yang mengekang itu gak bagus, ya kan? Siapa yang mau dikekang-kekang? Banyak gak sih orang yang karena dikekang pasangannya putus? Ya ada sih yang berhasil, tapi ya hidupnya kayak dalam penjara mungkin ya. Ada contoh-contohnya soalnya di dalam kepala saya. Nah,
Jadi mari teman-teman, belajarlah untuk membangun kasih yang benar itu di dalam Tuhan. Kasih yang seharusnya mendahulukan memahami daripada menghakimi. Nah, yang berikutnya teman-teman. Ini lama kayaknya ini ya. Yang berikutnya, di layar kedua, hampir ke dalam. Ya, kita akan belajar tentang kata hesed. Hesed ini udah dibahas ulang-ulang di tempat ini. Ini soal belas kasihan. Kasih yang bertahan meski pihak yang dikasihi gagal. Hesed yang paling mutakhir dan perlu kita contohi hanya ada dalam Kristus. Ya. Jadi teman-teman di poin ketiga, kalau kita mau ngomong tentang kasih yang menghadirkan keadilan, poinnya adalah love without revenge. Mengasihi tanpa apa? Balas dendam. Ini menarik banget teman-teman. Kasih yang mau ditampilkan Kristus dalam hesed itu adalah kasih yang aktif, kasih yang mengusahakan. Ya, ini bukan kasih yang meniadakan yang namanya teguran, didikan. Ya. Ada hak-hak yang harus kita perjuangkan. Tapi bukan ngomong soal itu teman-teman. Kalau kita mau belajar tentang kasih yang ditunjukkan oleh Kristus, nah dalam kata hesed itu sendiri, hesed itu sebenarnya ngomong sesuatu yang menyeimbangkan antara kasih dan kebenaran. Jadi sesuatu yang imbang teman-teman. Kasih tanpa kebenaran bisa aja lemah. Ya, tapi kebenaran tanpa kasih bisa jadi keras. Bisa jadi sesuatu yang justru dipakai orang untuk cambuk orang lain. Kalau kita ke zaman kegelapan gereja, banyak gereja yang memanfaatkan kebenaran tanpa kasih. Akhirnya orang kulit hitam jadi budak. Gereja ada loh di situ andilnya. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang ditindas. Perbudakan itu jadi sesuatu yang legal. Inilah kebenaran tanpa kasih, mengutip Alkitab. Bahkan ini yang dilakukan oleh orang Israel juga, teman-teman. Ya. Nah, hesed teman-teman adalah kata yang paling kaya. Saya suka banget dengan kata ini. Itu mencakup kata kasih, di dalamnya ada artinya kemurahan, di dalamnya ada. Itu juga ngomong tentang kesetiaan, di dalamnya ada. Itu juga ngomong tentang komitmen dari perjanjian. Nah, di dalam surat Mazmur 89 ini, itu sebenarnya ngomong tentang perjanjian Allah sekali lagi dengan Daud. Allah Etan mengingat akan janji Allah itu. Jadi dia menulis ini dengan sangat detail. Dengan ratapan juga kalau kita mau lihat teman-teman. Nah, ini menarik banget teman-teman. Ya, karena di dalam Yesus kita melihat bahwa hesed itu bukan lagi sekedar hanya kasih yang lemah lembut. Tapi dia kasih yang bertahan dan bertindak meski pihak lain gagal. Hesed yang tadi hanya dalam bentuk karakter Allah yang jauh di surga, di dalam Kristus, hesed itu jadi manusia. Hesed itu jadi manusia yang tinggal di dekat kita. Dia menyeimbangkan antara kasih dan kebenaran. Teman-teman ingat konteksnya Petrus. Ya, Petrus teman-teman, Petrus itu, wah kemarin ada konten yang menarik banget. Petrus itu kalau dipikir-pikir mungkin lebih berbahaya daripada Yudas. Gitu. Yudas sadar diri teman-teman. Ini kadang-kadang kita bahkan lebih parah dari Yudas. Yudas waktu berdosa dia sadar diri. Dia frustasi. Dia bertobat. Dia bergumul. Karena dia tidak sanggup dan iblis menguasai dia. Akhirnya dia bunuh diri. So poinnya bukan dibunuh diri. Tapi waktu kita mengikut Kristus, kita harus bergumul dengan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Karena kalau kita nggak bergumul, berarti kita menikmati dong. Kita harus bergumul. Ada pride mungkin yang kita gumuli. Ada dosa-dosa tertentu yang mungkin kita gumuli teman-teman. Tapi di dalam Yesus teman-teman, Yesus tampilin kepada kita bahwa hesed itu telah menjadi rupa manusia yang mati di kayu salib. Supaya hari ini keadilan yang kita sampaikan bukan sekedar menyuarakan propaganda di media sosial. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 17, firman Tuhan bilang kayak gini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, kalau kita mau tarik teman-teman, hesed yang diperjuangkan Tuhan ini adalah bentuk paling tinggi dari kasih yang memperjuangkan sesuatu yang menghasilkan keadilan. Nah, di tengah bangsa kita saat ini kita perlu belajar mengenal ini benar-benar teman-teman. Ya, Petrus diampuni Tuhan. Bukan karena dia pada akhirnya bertobat. Tapi pada akhirnya dia menyadari bagaimana kasih Allah itu terus mengejar dia. Mengejar dia bahkan sampai ke titik-titik di mana dia merasa tidak berdaya. Pada waktu Yesus mau disalib, teman-teman ingat ayam berkokok ya. Dan Petrus ingat
dosa yang dia lakukan, perkataan Tuhan Yesus malam itu, sebenarnya itu mau ngomong juga tentang bagian lain di dalam perjanjian lama yang ngomong tentang kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Orang-orang Yahudi sangat familiar dengan ini teman-teman. Jadi itu yang membuat dia menyadari, wow, sebegitu besarnya kasih Allah buat saya, sebegitu besarnya hesed itu buat saya. Hesed yang sama juga ditawarkan buat kita hari ini untuk memperjuangkan kebenaran teman-teman. Kita punya dosa-dosa tertentu, gak gampang keluar dari dosa-dosa yang kita gumuli. Mungkin itu yang menjadi sesuatu yang stress reliefnya kita. Mungkin itu sesuatu yang menjadi habitnya kita. No one know, hanya kita tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi teman-teman ingat ini, hesed itu terus mengejar kita. Dia kejar kita, bukan hanya memberikan kepada kita rasa bersalah. Dulu saya berpikir bahwa waktu saya berdosa merasa bersalah itu kayak penghukuman dari Tuhan. Tapi ternyata enggak. Itu adalah bentuk hesed nyata dari Tuhan. Dia kejar kita dalam dosa itu supaya kita diubahkan di dalam Kristus. Supaya kasih kita yang tadinya bisa condong ke sana kemari bisa jadi sesuatu yang mengubahkan orang lain. Nah, teman-teman, mari pikirkan kembali iman kita. Dunia hari ini sebenarnya mengajarkan kita kasih yang bersyarat, teman-teman. Kasih yang memberi tuntutan kepada orang lain. Kasih yang take and give atau transaksional. Bahkan dunia saat ini juga menormalisasikan pembalasan yang menghancurkan kepada orang lain. Ya, why? Kenapa? Karena ini adalah cara paling gampang bagi kita umat Kristen untuk dimanipulasi supaya tidak semakin seperti Kristus. Jadi seperti Kristus itu artinya belajar untuk terus mengasihi teman-teman. Bahkan saat kita tidak mampu. Nah, dunia membuat kita nggak aware dengan hal ini. Hari ini kita diingatkan oleh identitas Allah itu sendiri. Ia adalah hesed yang menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Terakhir teman-teman. Bagian terakhir, emet. Kata emet ini sebenarnya berarti kebenaran faktual. Sesuatu yang bukan lahir dari personal truth atau objective truth. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen kasih kita 3 jenis kebenaran sebenarnya. Yang pertama ada personal truth. Dalam personal truth itu namanya kebenaran yang dipengaruhi oleh personal bias kita masing-masing. Misalnya budaya kita mempengaruhi kita. Presupposisi kita dipengaruhi oleh kebiasaan kita, keluarga kita, kepercayaan yang kita pahami, bahkan agama. Ya, jadi agama ternyata teman-teman masuk dalam personal truth. Yang kedua, political truth. Political truth itu adalah kebenaran yang gak akurat, tapi diterima oleh publik sebagai kebenaran karena pengulangan yang sering. Contohnya apa? Contoh paling gampangnya aku pengen nanya. Menurut teman-teman siapa penemu bohlam pertama kali? Thomas Alva Edison. Ini jawaban yang akan semua orang mungkin kalau nggak aware lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi, kita akan sebut Thomas Alva Edison. Nah ini adalah political truth teman-teman. Sebenarnya yang menemukan bohlam itu sendiri ada 3 orang. Humphrey Davy namanya, kemudian Frederick de Molins, dan yang paling dekat yang proyeknya diperbaiki oleh Thomas Alva Edison adalah Joseph Swan. Nah ini political truth. Ada banyak mungkin political truth di sekitar kita. Jadi mari teman-teman aware dengan hal-hal ini. Dan yang terakhir, objective truth. Yaitu kebenaran yang dibuktikan secara ilmiah. Bisa diuji berkali-kali. Tapi teman-teman dia tetap menghasilkan sesuatu yang benar. Nah teman-teman, hidup dalam Kristus atau Kristus itu sendiri tidak termasuk dalam personal truth. Kenapa saya bilang tidak termasuk dalam personal truth? Personal truth itu adalah sesuatu yang dikembangkan dalam budaya tertentu. Dan dipahami oleh orang-orang tertentu. Dan kalau kita mau teliti lebih dalam lagi ada bagian-bagian yang lemah. Nah, kalau kita mau ngomong soal Kristus, Kristus itu adalah seorang pribadi yang ditampilkan dalam sejarah. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya menurut saya, tapi sejarah ngomong. Bahkan orang Kristen ngomong kalau Kristus adalah pribadi yang benar-benar hadir. Nah, makanya teman-teman, di bagian terakhir, kalau kita mau menghasilkan kasih yang menghadirkan keadilan, kita perlu belajar untuk hidup dalam kasih yang berakar, yang berdasarkan kepada Injil. Injil itu apa yang dimaksud? Kristus itu sendiri. Kebenaran yang dapat diandalkan dan dipercaya. Ya. Jadi kalau bukan Kristus, perhatikan teman-teman, ada banyak kelemahan yang bisa ditawarkan kepada kita, ya. Kata emet itu sebenarnya ngomong mengenai kata aman. Akarnya dari kata aman, artinya bisa tegas, kokoh, sesuatu yang berakar dan dapat dipercaya. Ya, dari aman, kemudian muncul amen, yang artinya benar, demikianlah adanya, ya kan? Nah ini akar kata yang luar biasa banget kalau kita mau pelajari teman-teman. Nah jadi emet bukan sekedar sesuatu yang kebenaran faktual. Sesuatu yang
sekedar bisa dipercaya. Di dalam Kristus teman-teman, kita melihat bahwa dalam perjanjian baru, emet digenapi dalam Yesus Kristus sendiri. Dia hadir bukan hanya sebagai fakta, tetapi dia menjadi sesuatu yang berdiam di tengah kita. Sebagai seorang personifikasi dari kebenaran. Makanya kalau mau ditanya tokoh yang paling aku favorit siapa? Ya Yesus, bukan hanya karena dia Tuhan sebenarnya. Tapi kalau kita mau belajar tentang prinsip hidup yang dia bagikan, ada banyak sesuatu yang menarik di sini teman-teman. Nah, Yesus bukan hanya sekedar pembawa kebenaran. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar makhluk sejarah. Ia sendiri ada personifikasi dari kehadiran Allah yang muncul dalam kebenaran yang menjadi manusia. Kebenaran yang tanpa cacat. Yang mati untuk kita semua. Terakhir teman-teman, ini implikasi praktis buat kita semua ya. Oke, lihat muka beliau ya. Saya bukan mau sekedar memamerkan, tapi ada istilah yang menarik banget. Beliau sempat ngomong yang sempat viral lah. We walk the talk, not only talk the talk. Ya gitu ya, kurang lebih. Nah, Yesus bukan seseorang yang tampil sekedar ngomong tentang kebenaran. Ya, Yesus tampil, Kristus itu hadir teman-teman di dunia bukan hanya sekedar ngomong, tapi dia adalah perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar memproklamasikan kebenaran ya, di dunia teman-teman. Tapi dia dia hidup untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kasih yang benar itu menghasilkan yang namanya keadilan. Kita temukan dalam Kristus. Ya. Jadi saat ini teman-teman, Kristus tidak lagi di dunia. Gak ada lagi dia di sini. Roh Kudus tapi tinggal dalam kita. Dan wajah kita, coba lihat wajah kiri kanannya. Yang ngantuk, yang udah mau tidur, lihat wajahnya ya. Tatap biji matanya. Kamu cantik banget, kamu ganteng banget. Nah, wajah-wajah kita ini teman-teman. Wajah-wajah kita inilah wajah Kristus bagi dunia. Hidup kita adalah tumpuan kakinya kalau kita mau tarik ke Mazmur tadi. Ya, tumpuan kakinya yang menunjukkan kebenaran dan keadilan di marketplace masing-masing. Tindakan yang kita lakukan setiap hari, habit yang kita lakukan dalam kasih dan kesetiaan terhadap sesama adalah wajah Kristus yang menuntun mereka yang belum percaya kepada pribadinya. Ya. Kenapa kasih yang menghadirkan keadilan harus berdasarkan kepada Kristus teman-teman? Karena kalau enggak, kita cuma talk the talk aja. Ya. Jadi perhatikan prinsip ini teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar, sama-sama belajar, saya juga masih akan terus belajar. Menghasilkan kasih yang menghadirkan keadilan. Ini dia 4 layernya ya, layer sistematiknya tadi. Terakhir, Corey Alcasten dalam artikel Christianity Today, dia ngomong, untuk dapat menerapkan kasih yang menghasilkan keadilan, maka kita perlu belajar memiliki komitmen untuk berinvestasi dalam iman kita. Ya, Bitcoin boleh naik turun, emas boleh naik turun, saham boleh naik turun, tapi investasi iman kita yang di dalam Kristus yang dilakukan secara benar tidak akan naik turun teman-teman. Karena base-nya adalah Kristus itu sendiri. Bukan apa kata Trump ya. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kita tidak belajar menjadi murid, maka kita tidak akan dewasa dalam iman. Dan tanpa kedewasaan iman, maka keadilan yang kita perjuangkan mungkin hanyalah sekedar kumpulan tuntutan. Ya. Christianity without Christ, it's nothing. Maskulin without Christ bisa jadi toxic masculinity. Feminisme without Christ hanya akan sekedar memperjuangkan hak-hak perempuan, kemudian mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya ada bagi laki-laki juga. Jadi semua teman-teman, bentuk-bentuk perjuangan kita tentang keadilan hari ini, kalau tanpa Kristus, mungkin itu akan jadi ekstrem kiri atau jadi ekstrem kanan yang baru lagi. Ya, jadi ini buat kita semua, biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang terus belajar dalam Kristus. Terakhir ya, ini in the world that full of noise, let Christ be your voice. Biarlah apa yang kita perjuangkan hari ini bukan lagi berdasarkan pada personal truth-nya kita lagi, tapi pada suara Kristus itu sendiri. Supaya kita tidak jadi orang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tadi saya sebenarnya punya ilustrasi, tapi karena waktu sudah lewat, 3 menit deh, boleh deh. Saya boleh minta Bro Andika maju.
Ayo. Rafael boleh maju. Kemudian siapa lagi ya? Cici yang cantik. Unika. Maju. Kemudian satu orang lagi cewek. Aduh, siapa ya? Jessica. Oke. Nah, naik ke atas ini. Nah, ini mau menggambarkan aja ya. Yang tiga tetap di bawah, Yang tiga, kamu aja yang di atas. Aduh, agak kurang briefing ya. Oke. Bayangkan teman-teman, di dalam dunia saat ini kita adalah Jessica. Jessica di tengah. Nah, Dika sebelah sini, bro. Oke. Nah, ini adalah kita teman-teman. Kita yang hidup dalam dunia ini punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Jadi kadang-kadang kalau kita memperjuangkan apa yang kita anggap adil, kadang-kadang kita bisa nyerong ke kiri. Gak di sisi yang seharusnya di tengah tadi. Kalau kita bertemu sesuatu yang lain, kita bisa nyerong lagi, teman-teman. Bisa nyerong lagi ya. Ini sesuatu misalnya apa ya? Human rights lah apa ya? Hak asasi manusia. Kemudian ini adalah teman-teman yang memperjuangkan hak-haknya dalam bentuk Black Lives Matter ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita yang memperjuangkan kebenaran ini gampang ke kiri, gampang ke kanan. Dibawa oleh emosi kita. That's why penting banget untuk kita hidup berakar dalam Kristus. Kristus, ya bayangin aja. Ya nggak mirip-mirip banget sih, Yesus laki-laki. Oke, nggak apa-apa. Ini ya karena kita ngomong soal kesetaraan tadi. Nah, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan, waktu kita hidup dalam Kristus. Pegang. Nah, hidup kita yang berakar dalam Kristus itu dikendalikan bukan lagi oleh emosi kita, tapi oleh Kristus itu sendiri. Aku boleh panggil satu orang lagi ya, Elis. Boleh sini, Elis. Nah, teman-teman perhatikan. Hidup yang dikendalikan oleh Kristus nggak gampang, teman-teman. Ini nggak jadi dalam satu hari. Kita bisa aja ditarik oleh, coba tarik, bisa nggak? Nah, ini teman-teman sesuatu yang sedang kita perjuangkan di kiri dan kanan kita, gampang banget narik kita. That's why tadi Corel Casson ngomong, kita perlu belajar untuk terus dimuridkan. Bayangkan ini adalah Energize, e-group. Woi, masuk promosinya. Nah, teman-teman perhatikan. Kita nggak akan gampang goyah kalau kita punya komunitas. Hidup dalam Kristus aja kalau nggak punya komunitas gampang goyah, teman-teman. Jangan sok kuat, serius. Kita butuh komunitas, kita butuh untuk terus dimuridkan. Supaya waktu kita gampang goyah, waktu mau kesini coba. Nah, ditarik. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, seperti inilah pergumulan kita. Jadi jangan dianggap e-group itu gimmick. Wah, enggak. Di media sosial kita sedang disampaikan berbagai macam noise. Berbagai macam noise. Kalau teman-teman gak mau dimuridkan di dalam Kristus, gak mau ikut e-group, nilai-nilai kerajaan Allah yang dipegang apa? Sesuatu yang mau diperjuangkan apa? Jadi perhatikan ya teman-teman. Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Firman Tuhan udah selesai sampai di sini teman-teman. Jadi pada akhirnya kasih yang menghadirkan keadilan gak gampang. Ada 4 layer tadi. Di akhir aku mau bilang kita butuh komunitas. Kita gak bisa jalan sendiri. Kita butuh hati yang terus diubahkan, dimuridkan di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita gak ngikutin personal truth kita aja. Ya, tanpa pembelajaran maka kita susah. Ya, di kerjaan kalau kita gak kerja, belajar, kita susah jadi orang yang berhasil, bukan? Sama dalam iman juga. Kalau kita gak mau investasi, belajar tentang iman kita, iman seperti apa yang kita bangun? Amin, firman Tuhan.